آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Yayasan Pendidikan MTS Ikhwanusalis adalah sebuah lembaga pendidikan swasta di bawah naungan Kementerian Agama. Yayasan Pendidikan MTS Ikhwanusalis berdiri kokoh di Jalan Besar Talunkenas, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanusalis adalah sekolah pertama dan satu-satunya madrasah yang berbasis pendidikan Islam di Kecamatan STM Hilir. Yayasan Pendidikan MTS Ikhwanusalis berdiri pada tahun 1998 yang didirikan oleh Bapak Khalifah Haji Sulaiman Sembiring dan juga beberapa guru-guru di masa itu, yaitu Bapak Yazid, Bapak Muhammad Salim, dan juga Bapak Firdaus. Alumni pertama Yayasan Pendidikan MTS Ikhwanusalis ketika baru dibuka terdiri dari 4 orang siswa. Selanjutnya, dengan perkembangan dari tahun ke tahun, di tahun kedua ada 9 siswa, dan di tahun ketiga terdapat 18 siswa. Dan terus berkembang sampai saat ini ada 198 siswa. Ketika awal berdirinya Yayasan Pendidikan MTS Ikhwanusalis, tenaga pendidik atau guru-gurunya masih lebih banyak yang berkualifikasi pendidikan SMA, belum menempuh pendidikan S1. Namun, pada masa itu sudah ada beberapa guru juga yang sedang menempuh pendidikan S1, yaitu sebanyak 40%. Kemudian, pada tahun 2004, guru-guru di pendidikan MTS Ikhwanusalis sudah berpendidikan S1 semuanya. Kepala sekolah ketika awal berdirinya Yayasan Pendidikan MTS Ikhwanusalis adalah Bapak Yazid. Kemudian pada tahun 2006 digantikan oleh Bapak Muhammad Salim. Setelah itu pada tahun 2014 digantikan oleh Bapak Rahmat. Dan terakhir pada tahun 2020 digantikan oleh Bapak Ahmad Suwaibah Sembiring SPDI. Alasan dasar berdirinya Yayasan Pendidikan MTS Ikhwanusalis dikarenakan Bapak Khalifah Haji Sulaiman Sembiring selaku pendiri yayasan merasakan pentingnya pendidikan yang berbasis Islam di tengah masyarakat yang mayoritas adalah non-muslim. Ia merasakan pendidikan agama adalah basis utama dalam membentuk insan yang berakhlakul karimah. Adapun visi MTS Ikhwanusalis terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, disiplin, cerdas, dan berwawasan global. Misi Yayasan Pendidikan MTS Ikhwanusalis: 1. Menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia melalui pengamalan ajaran Islam. 2. Menumbuh kembangkan nilai-nilai akhlakul karimah di lingkungan madrasah. 3. Membimbing peserta didik berperilaku disiplin dalam belajar, beribadah, dan bekerja. 4. Mengoptimalkan potensi akademik melalui proses pembelajaran dan bimbingan. 5. Melaksanakan program pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 6.
membimbing peserta didik berlatih keterampilan untuk bekal hidup di masyarakat. 7. Membekali peserta didik dengan wawasan yang luas. Program dakwah Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwan Nusalis di setiap hari Senin sampai hari Jumat. Sebelum memulai pembelajaran, di MTS Ikhwan Nusalis selalu melakukan pembiasaan, yaitu mengaji Iqra dan Al-Quran. Ada target-target tertentu yang harus diselesaikan di setiap bulannya oleh para siswa. Kemudian setelah mengaji, para siswa diajak untuk bersolawat bersama-sama dan menghafal bacaan-bacaan sholat. Hal ini juga dilakukan di setiap hari Senin sampai hari Jumat. Di hari Rabu dan Kamis, karena jadwal pulang para siswa lama, yaitu pukul 13.30, maka di setiap hari Rabu dan Kamis dilakukanlah program dakwah, yaitu sholat zuhur berjamaah di masjid. Di hari Jumat, terdapat program dakwah, yaitu sholat duha berjamaah, yang dilakukan di lapangan sekolah MTS Ikhwan Nusalis. Di hari Jumat, tepatnya setiap akhir bulan, ada kegiatan pembacaan surah Yasin yang dibawa oleh siswa-siswi MTS Ikhwan Nusalis, mulai dari pembacaan kafiyat, tahtim, tahlil, dan juga doanya. Selain program dakwah yang telah disebutkan, di Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwan Nusalis juga memiliki beberapa mata pelajaran yang berbasis Islam, seperti fikih, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan juga Al-Quran hadis. Selain itu, terdapat juga mata pelajaran khusus, yaitu muatan lokal, yang dimana mata pelajaran ini dikhususkan untuk membahas tentang praktik ibadah dan mempelajari ilmu tajwid. Semua program dakwah yang dilakukan di Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwan Nusalis bertujuan untuk pembentukan akhlakul karimah siswa-siswi agar menjadi insan yang lebih cinta terhadap Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya manusia di Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwan Nusalis. Di Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwan Nusalis memiliki 16 sumber daya manusia atau tenaga pendidik, yang dimana semua guru-gurunya sudah berkualifikasi S1 dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampuhnya. Selain itu, di Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwan Nusalis memiliki sekitar 198 siswa-siswi. Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwan Nusalis sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, berupa ruang kantor guru, ruang kepala sekolah, kantin sekolah, komputer sekolah dan laptop, alat mesin print, lapangan sekolah, tempat parkir, 2 kamar mandi, tempat wudhu, dan terdapat 7 ruang kelas yang mana di setiap kelasnya sudah terdapat kipas angin, papan tulis yang bagus, meja kelas dan bangku kelas yang cukup, serta panggung atau gazebo sekolah yang biasa digunakan sebagai multifungsi, bisa sebagai panggung dan tempat sholat. Akan tetapi, ada beberapa bagian yang harus diperbaiki dan juga ditambah, seperti beberapa kelas yang keadaannya perlu perbaikan, yaitu berupa lantai yang retak, atap atau seng yang bocor, dan belum adanya ruang perpustakaan bagi para siswa dan siswi. Sumber dana di Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwan Nusalis yaitu berupa bantuan dari dana bos pemerintah dan dari pembayaran komite sekolah setiap siswa sebesar 80.000. Tetapi bagi anak yatim dan dalam satu sekolah terdapat 2 saudara kandung hanya membayar uang komite sekolah setengahnya, yaitu 40.000. Uang tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan sarana prasarana sekolah, pembiayaan gaji guru, dan pembayaran operasional lainnya. Analisis SWOT Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwan Nusalis. Dari segi kekuatan, 1. Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwan Nusalis adalah satu-satunya madrasah berbasis pendidikan Islam di Kecamatan STM Hilir. 2.
Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanus Salis memiliki berbagai macam program dakwah seperti mengaji, mempelajari ilmu tajwid, salawat bersama, salat duha dan salat zuhur berjamaah, pembacaan surah Yasin, dan praktik ibadah. 3. Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanus Salis memiliki beberapa mata pelajaran Islam seperti fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab. 4. Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanus Salis memiliki alumni-alumni yang sukses di bidangnya masing-masing. 5. Metode pembelajaran di Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanus Salis sangat inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dari segi kelemahan, 1. Ruang kelas di Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanus Salis ada beberapa kelas yang keadaannya rusak, seperti lantai kelas yang retak, atap atau seng kelas yang bocor. 2. Di Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanus Salis belum terdapat ruang perpustakaan bagi para siswa dan siswi. Dari segi peluang, 1. Menjadikan Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanus Salis sekolah yang unggul dalam bidang pendidikan berbasis Islam di Kecamatan STM Hilir. 2. Menjadikan alumni-alumni Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanus Salis generasi yang berakhlakul karimah dan sukses di bidangnya. 3. Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanus Salis menjadi wadah bagi perkembangan dakwah Islam di Kecamatan STM Hilir. 4. Adanya program-program bantuan dari pemerintah seperti dana BOM atau bantuan operasional madrasah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di madrasah. Dari segi ancaman, persaingan dengan sekolah umum, Yayasan Pendidikan Islam MTS Ikhwanus Salis mungkin menghadapi persaingan ketat dari sekolah umum yang menawarkan fasilitas lebih lengkap dan tenaga pengajar yang lebih melatih dalam mata pelajaran umum. Di MTS Ikhwanus Salis ini, saya mendapatkan begitu banyak. MTS Ikhwanus Salis ini berbeda dari sekolah lainnya. MTS Ikhwanus Salis ini lebih mempertekankan pelajaran tentang agama. Karena seperti kami berbaris di pagi hari membaca Asmaul Husna, sholawatan, dan berdoa. Dan selesai kami berdoa, kami kembali ke kelas kami masing-masing lalu mengaji. Dan ketika hari Rabu dan Kamis, kami melaksanakan sholat zuhur dan dari Jumat kami melaksanakan sholat duha. Dari semua program itu, saya menjadi tahu tentang ilmu tajwid, bacaan sholat, dan gerakan sholat. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat saya sekolah di MTS Ikhwanus Salis adalah menjadikan saya karakter yang lebih baik dan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان